Mengapa harus berdoa dan meminta Pak Ustadz? Allah kan tahu apa yang dalam hati. Mengapa kita mesti berdoa? Ini yang menulis nih, dia nih tak pernah berdoa. Dia tak pernah berdoa. Pas ditanya, kau tak pernah berdoa? Enggak. Kenapa tak berdoa? Karena kau tahu yang ku mau. Kenapa kita berdoa? Yang pertama, qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kau cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Siapa aku di situ? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berdoa waktu malam perang Badar, diangkatnya tangannya dari tahajud sampai subuh. Nabi berdoa mengangkat tangan. Itulah mengapa kita berdoa, karena mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan ini cerdas. Ini pertanyaan ini bergizi, berkualitas. Nah, logika akal. Allah kan tahu apa yang di dalam. Ya. Kalau Allah tahu yang di dalam, kenapa kita berdoa? Karena bukan Allahnya yang jadi masalah, ini kan kitanya. Allah tak ada masalah, kita yang bermasalah. Kita kurang yakin, kita yakinkan diri kita. Ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Makanya orang yang berdoa itu menunjukkan kesungguhannya. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah engkau dengan sikap merendahkan diri, wa khufyah, dengan suara yang lirih. Nabi kalau berdoa mengangkat tangan, waktu sedang khutbah diangkatnya tangan, orang yang di bawah tuh menengok putih ketiaknya, artinya tangannya diangkat. Makanya saya heran kali kalau ada orang berdoa, tangannya di paha, kepala matanya sambil nengok-nengok. Kau berdoa, apa tersapu kawan gue. Doa tuh khusyuk, berdoa ya Allah, ya Allah, berdoa. Bukan masalah Allahnya, Allah tahu, tapi masalah kitanya. Sama macam seorang istri bertanya ke suaminya, abang cinta sama aku? Kalau tak cinta, takkan ku nikahi kau, ku batang ke bapakmu. Rumah yang ku bangun, ini mobil ini kan bukti cintaku. Aku tak percaya bang, sebelum kau bercakap. Speak up dong, kata. Lalu si lakinya itu bilang jutaime gitu. Jutaime itu artinya aku cinta padamu, bahasa Prancis. Apa ada tanda-tanda tertentu kalau jodoh kita itu sudah di depan mata Pak Ustadz? Ini pasti ini anak muda yang terlalu banyak teori. Kamu kalau suka sama perempuan, bawa Kiai Haji Irwan Kurniawan untuk meminangnya. Jadi nggak usah terlalu banyak teori-teori. Saya pun dulu sebelum nikah banyak juga teori, nanya saya ke tetangga saya, Pak, gimana kita yakin bahwa itu jodoh dia? Bagaimana kita yakin bahwa dia itu jodoh kita? Kata si bapak tetangga saya itu, kalau kita lihat, kita bergetar, itu jodoh kita. Saya praktekkan, setiap melihat perempuan bergetar semua. Jadi nggak usah terlalu banyak teori. Kalau kalian kebetulan suka ngelihat dia pas lagi jalan, tiba-tiba langsung ngelihat ada perempuan kamu suka, udah berarti kamu ada rasa suka, kamu tertarik, berarti kamu sehat. Kamu bawa Habib Rifki Al-Hamid, kamu bawa Kiai Irwan, bawa Kiai Ilyas, jangan bawa saya, nanti saya yang diterima. Pede sekali Ustaz Somali. Jangan kepedean sendiri. Ini kadang anak-anak muda ini karena terlalu semangat langsung datang, izinkan aku pinang dengan bismillah. Jangan, bawa juru bicara, mereka yang akan ngomong. Kalau jangan banting hargamu, kamu adalah hamba Allah, dikandung ibumu 9 bulan 10 hari, kau dididik, dibesarkan dengan tetesan air mata dan darah. Jangan jatuhkan harga dirimu. Bilang sama dia, aku senang melihatmu wahai perempuan solihah, maka aku ingin menjadikan engkau ibu untuk anak-anakku.
Kalau kau mau, terimalah aku. Kalau tidak, masih ada 1000 lagi ngantri di belakang. Gitu. Ini kadang laki-laki ini langsung menjatuhkan harga dirinya. Kaulah satu-satunya. Kalau kau nggak ada, aku mati. Apa ini? Kenapa kau jatuhkan harga dirinya? Itulah yang membuat engkau diremeh-temehkannya. Nanti kalau udah jadi nikah, apa kata? Alah, kau dulu ngejar-ngejar aku kan? Jangan jatuhkan harga diri. Jadi masalah teori ini nggak usah terlalu jauh berteori, banyak teori. Kalau sudah suka datang, jangan pacaran. Ini lebih 40 orang, lebih 400 orang. Insya Allah doanya terkabul. Ada habib, ada kiai, ada ulama. Ya Allah, yang pacaran-pacaran putuskanlah ya Allah. Udah selesai, tamat riwayat kalian. Yang sudah putus, nikahkan dengan yang baik-baik ya Allah. Dah, jangan marah sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon petunjuk, apakah salah saya talak istri yang menghina orang tua dan adik-adik saya dengan kata-kata binatang? Istri saya tak terima karena keluarga saya sering minta uang kepada saya. Saya adalah anak laki-laki pertama. Sebagai istri, ibu hanya minta 5 aja ke suami itu. Pertama, abang kasih aku makan. Yang kedua, abang kasih aku pakaian. Yang ketiga, abang kasih aku tempat tinggal. Yang keempat, abang kasih aku pendidikan. Yang kelima, abang kasih aku perhatian kasih sayang. Lebih dari itu terserah kau lah. Jadi bukan kalau sudah menikah sama laki, lalu semua laki itu untuk istri. Banyak laki-laki sekarang salah paham bininya. Gara-gara dia salah cakap. Hidup dan matiku untuk. Padahal waktu dia bercakap itu dia sedang mabuk cinta, bucin. Bucin itu bulu cino. Dia waktu bercakap itu sedang mabuk, dipeg. Perempuan ini cakap itu dipegangnya, susah dia melupakan, asal ada dipegangnya. Dulu kau bilang hidup matimu kan, semua. Padahal milik perempuan itu cuma 5. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Habis itu laki ini mau menolong emaknya, mau menolong ayahnya, dia mau membangun masjid. Itu bukan urusan ibu. Jadi banyak perempuan tak tahu mana batasan-batasan, sehingga akhirnya dia mengamuk-ngamuk. Laki-laki juga perlu tahu. Kalian sebagai laki-laki perlu kalian jelaskan, ini yang melahirkan aku, yang menyusukan aku, yang meregang nyawa melahirkan aku, yang menyekolahkan aku. Sesudah aku jadi orang, baru aku kenal sama kau. Emakku ini 1, biniku 4. Jadi mesti dijelaskan. Mesti dijelaskan. Kalau tidak banyak orang salah paham. Jadi sekarang banyak laki-laki yang ketakutan. Makanya angka kematian laki-laki lebih tinggi sekarang. Banyak laki-laki cepat mati sekarang. Di kantor ditekan atasan, di jalan tangkap polisi, di rumah ditekan bini. Baru tadi malam saya dapat WA, Ustadz, tolong nasihati abang kami. Dia takut kali sama bininya. Saya balas, kalau takut sama Belanda, bisa dikasih resolusi jihad oleh Mbah Hasyim Asy'ari. 22 Oktober dikasih resolusi jihad, bangkit
orang Indonesia melawan Belanda, akhirnya 10 November meletus arek-arek Surabaya, jadi hari pahlawan. Tapi kalau takut begini tak bisa diceramahi. Saya bilang aku tak bisa menceramahi abang kau itu. Jadi gimana Pak Ustadz? Biarkan aja lagi itu sampai mati. Abang kau ini termasuk orang yang tak kena azab kubur nanti. Kenapa gitu Pak Ustadz? Karena dia udah azab kali di dunia ini menghadapi kakak ipar kau itu. Mudah-mudahan kalian tak termasuk dalam golongan. Jadi sebelum berbini nanti kalian mesti sampaikan sama dia, baik, aku ada makku, ada ayahku. Nanti kalau aku berbini sama kau, ku kasih kau makan, ku kasih kau pakaian, ku kasih kau tempat tinggal, ku kasih kau pendidikan, ku kasih kau perhatian, ku kasih kau nafkah. Tapi aku tak segalanya. Kalau kau siap, kita lanjutkan. Kalau kau tak siap, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Kau baru dari fakultas peternakan. Masih ada lagi di fakultas tarbiyah, fakultas usuludin, fakultas syariah, fakultas saintek, yang di psikologi pun kau ini baru pertama ku audisi. Jadi harga tuh kalian tinggi dulu. Tapi kalau dari awal kalian sudah banting harga, kaulah satu-satunya dek, habislah kalian. Kau bilang buat dia satu-satunya, kaulah satu-satunya Adinda. Kalau kau tak terima abang mati, matilah kalian. Dari awal aja harganya udah jatuh betul. Dia pun katanya, oh rupanya tak laku kau, kata dia. Paham? Tapi aku Pak Ustadz udah sempat banting harga, udahlah, tak ada masa depan kalian. Bagaimana agar suami istri bisa satu frekuensi dalam mendidik anak remaja Pak Ustadz? Komunikasi. Ibu kasih tahu ke bapak, Bang, AA, Mas, kalau kamu nggak bisa komunikasi langsung dengan aku, tulis aja WA. Seperti kau kirim surat ke aku waktu ditangkap emakku dulu. Karena ada laki-laki ini kalau dia ngomong dia nggak bisa mengungkapkan kata-katanya pakai surat. Dulu waktu dia menyurati ibu, ku biarkan pena ini menari-nari di atas kertas yang suci ini. Akhirnya dihanyutkannya ke sungai, nganyut ke Jakarta. Jadi disuruh dia buat WA, apa yang dia nggak senang, supaya bisa dikomunikasikan, duduk ngobrol bersama. Kalau acara pengajian di sekolah, buatkan khusus. Sebenarnya orang tua ini perlu konseling, duduk bersama, psikolog dudukkan dengan ustadz, satu dari aspek agama, satu dari aspek psikologis, supaya selesai masalah. Karena kalau yang satu mengatakan saya mau anak saya pakai celana jeans metal dunia, ibu mengatakan anak saya mesti akhirat agama, nggak ketemu titiknya. Dulu kok bisa kalian ketemu ya? Anak itu ada kan karena kalian ketemu. Nggak mungkin jadi melalui Bluetooth. Nah, jadi kalian mesti berkomunikasi, ketemu untuk kebaikan mereka bersama. Insya Allah ada titik temunya. Karena suami yang tidak mengerti, istri yang tidak mengerti, mereka juga hamba Allah. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman. Hatinya itu milik Allah Ta'ala. Tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Jangan pernah berhenti usaha, bawa pengajian, undang di acara majelis pengajian wali murid Insan Tama, hadiri kajian-kajian. Ada Ustadz Ismail Yusanto, ada Ustadz Asep Supriyatna, ada Ustadz Somad melalui online. Tapi ada yang paling hebat lagi, ad-doa silahul mu'min, doa senjatanya. Maka ibu sholat hajat 2 rakaat, sujud terakhir dalam hati, ya Allah bukakan pintu hati suamiku biar supaya satu frekuensi dia dengan aku.
Jangan sampai nanti aku masuk surga, dia masuk neraka jahanam. Insya Allah, Allah bukakan hati bapak, Allah bukakan hati ibu, insya Allah. Bagaimana jika anak perempuan punya cita-cita jadi ibu rumah tangga? Profesi utama perempuan adalah ibu rumah tangga. Adapun dia menjadi pengusaha itu sampingan. Adapun dia jadi polwan sampingan. Kalau dia jadi polwan, polwan yang bisa masak, yang bisa mendidik anak-anak. Kalau dia jadi dokter spesialis sampingan. Polwan kalau dia, anak-anak kan susah makan sekarang. Dia mesti bisa nyuruh anaknya makan. Ibu-ibu suka. Dia lihat anaknya suka bintang, dia masakkan telur bentuk bintang. Bintang, makan, makan. Ah. Kalau dia polwan, dia cabut pisau, makan. Enggak begitu juga. Dia tetap di rumah tidak sebagai seragamnya itu. Ibu pikir mentang-mentang polwan kalau dia di rumah pakai seragam. Papa, masuk. Dia jadi ibu rumah tangga. Jangan sangka mentang-mentang ibu bisnismen, wanita karir, bisniswoman, banyak uang, bapak kemudian kurang berhasil bisnisnya. Bukan berarti ibu lalu kemudian meremehkan mereka. Suami tetap kepala rumah. Papa, memang yang kaya ini aku. Uangku banyak. Dan kau salah satu dari asnaf fakir miskin. Tapi kau tetap kepala rumah tangga, Pak. Maka kau jangan sampai nggak pede. Nggak usah diomongin. Tidak semua kebenaran itu mesti diucapkan. Menyakitkan, cukup dengan sikap kita saja. Jadi kalau anak ibu mau jadi ibu rumah tangga, itulah perempuan yang solehah. Yang saya khawatirkan justru pas ditanya, kamu mau jadi apa nak? Mau jadi tentara, mau jadi businesswoman, mau jadi wanita karir, nggak mau masak, nggak mau melayani suami, buang-buang waktu aja. Justru itu yang kita khawatirkan. Jadi cita-cita utamanya adalah menjadi ibu rumah tangga, tapi dia tetap bisa berkarir insya Allah. Ustadz, boleh nggak anak saya jadi dokter spesialis? Boleh. Tamat dari Insan Tama, dapat beasiswa fakultas kedokteran, masuk dia, Qurannya ada, bahasa Arabnya bisa, menutup aurat, masuk dia di ruang ICU. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Dua kemungkinan, nggak sehat, mati. Coba kalau dia nggak sekolah di Insan Tama, nggak pernah dididik agama, rambutnya seperti sarang tawon, warnanya 3 warna merah kuning kelabu, antingnya sampai ke hidung sampai ke bibir, botato semua, kukunya hitam, masuk ke dalam ruang. Mana yang sakit? Mana? Disangka pasien itu malaikat maut. Jadi boleh bekerja, beraktivitas. Ibu silakan jadi apapun dengan syarat dan ketentuan berlaku. Pertama, izin suami. Izinnya harus setulus hati, bukan paksa. Izin Pak, izin. Awas kalau enggak, putus subsidi. Izin, kata si bapak, untuk kamu apa yang enggak kuberikan? Nyawa kuberikan, Ma. Bapak itu kan raja gombal. Nah, jangan berdua-duaan di tempat yang enggak ada mahram. Jaga-jaga. La tusafiranna, enggak boleh musafir jauh keluar kota tanpa mahram. La tabarrajna tabarrujat, jangan bersolek-solek jahiliyah. Tapi Pak Ustadz, bibir saya pucat betul kayak hantu. Boleh pakai warna kulit, kaedahnya begini. Membuat yang enggak layak jadi layak. Yang sudah layak
menjadi terbayak-bayak. Yang sudah layak itu udah nggak usah ditambah-tambahi lagi. Itu kerja setan. Karena setan itu la umanniyannahum, aku buat mereka berhalusinasi. Kata setan, robah alismu, robah, pakai itu ini segala macam. Maka ibu tetap pede dengan apa yang ada sekarang. Yang udah pernah robah apa boleh buat, nggak bisa balik lagi. Banyak-banyak minta ampun, mudah-mudahan Allah mengampuni. Kamu kok glowing ya? Ini bekas wudhu. Oh, jadi kau sangka kami tayamum semua? Jadi kita bangkitkan percaya diri kita. Sebenarnya orang-orang yang mengotak-atik wajahnya itu, orang ngelihat dia malah ngeri. Dia aja yang kepedean. Saya terus terang ngelihat orang yang oplas-oplas itu takut saya nengok mukanya. Iya, bibir bengkak. Bagi dia udah cantik betul, tapi orang nengoknya wah, macam hantu. Dia berhalusinasi dengan diri dia sendiri. Itu penyakit, na'udzubillah. Kalau kita ibadah, kita zikir, insya Allah Allah selamatkan kita dari itu semua. Laki-laki melihat perempuan seperti bunga. Bunga ini ada masanya kuntum, mekar, harum, dan akan layu dan mati. Maka bapak mesti siap menerima bunga yang layu. Karena bunga yang tidak layu cuma bunga plastik. Maka sekarang banyak perempuan isi wajahnya kresek. Dagu plastik, hidung plastik, pipi plastik. Ini apa namanya? Bulu mata pun plastik. Plastik, lentik. Ada orang bakar sampah layu. Parah itu. Anak saya dicerai suaminya 1,5 tahun. Setelah itu dia kembali lagi, tapi tidak diwalikan oleh haknya, maksudnya tidak pakai wali hakim, bukan oleh bapaknya. Tidak memberi tahu orang tuanya. Tahu-tahu dia hamil. Ya hamil lah, dia udah rujuk, nggak mungkin pakai bluetooth. Pertanyaannya, apakah pernikahannya sah menurut Islam? Menurut mazhab Syafi'i, tidak sah nikah tanpa wali. Kalau dia nikah pakai mazhab Hanafi, boleh tidak pakai wali. Janda bisa menikahkan dirinya tanpa wali. Tapi di hukum Indonesia, kompilasi hukum Islam Indonesia tidak pakai mazhab Hanafi, pakai mazhab Syafi'i. Maka dari mana? Ini mesti ditanya. Kenapa dulu kamu caranya nikah pakai mana? Orang yang sudah pisah, habis masa iddahnya 3 bulan, kalau dia mau rujuk lagi, maka dia mesti akad ulang. Aku nikah. Orang yang sudah lewat iddahnya, kalau masih dalam iddah, dia jatuhkan tolak, tapi masih satu rumah. Aku tolak kamu, tapi masih satu rumah. Tiba-tiba hujan lebat malam, balik lagi, sah rujuknya. Tapi kalau sudah habis iddahnya 3 bulan, dia mau rujuk lagi, itu mesti akad ulang. Ada mempelai laki-laki, ada wali, ada mahar, ada 2 saksi, ada ijab, ada qabul. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai, sah, baru balik. Itu namanya pengantin baru, stok lama. Allah tidak menilai kita dari berapa orang yang datang. Allah tak menilai berapa orang yang dapat hidayah. Yang dinilai Allah apa yang sudah kita buat. Mending buat aja. Wa qul i'malu, berbuatlah. Fasayarallahu amalakum. 3 yang akan menilai. Pertama Allah. Yang kedua wa rasuluhu. Yang ketiga wal mu'minun. Allah, Rasulullah dan orang beriman. Orang tak beriman bukan urusan kita.
Kalau ada yang mengejek, mencaci maki, tak beriman, itu bukan urusan kita itu. Serahkan sama Allah, orang beriman. Tolong berikan dalil bahwa membaca surat Waqiah mendatangkan rezeki. Man qara'a suratal Waqiah. Siapa yang membaca surat Waqiah dipelihara Allah minal faqah. Faqah artinya miskin papa. Membaca surat Al-Waqiah dipelihara dari miskin papa, susah melarat. Salat duha, habis itu baca surat Al-Waqiah. Hadisnya dhaif. Hadis dhaif. Boleh diamalkan 5 syarat. Bukan dalam masalah akidah, bukan dalam masalah dalil halal haram. Tidak ada periwayatnya yang kadzab pendusta, dan dia masih bernaung di bawah hadis sahih. Dan untuk fadail a'mal, motivasi beramal. Logikanya, kalau dia sholat duha berarti dia bangun pagi. Kalau dia sholat duha, berarti dia suci, percaya sama Tuhan. Kalau dia baca surat Al-Waqiah, bangkit semangatnya. Karena Waqiah cerita tentang hari kiamat. Idza waqa'atil waqi'ah, laisa li waqa'atiha kadhibah, khafidatur rafi'ah. Bicara tentang hidup, bicara tentang mati, bicara tentang kiamat, bangkit semangatnya bahwa aku akan mati, dunia akan hancur. Maka dia akan menanam kelapa sawit, menggarap kebun, bisnis. Logis, masuk akal. Jadi kalau ada orang mengatakan, enggak masuk akal nih, maksa baca surat Al-Waqiah orang bisa jadi kaya raya. Bukan habis baca Waqiah tidur. Habis baca Al-Waqiah dia berusaha. Bagaimana anak bisa jadi seperti Ustadz Somad? Enggak ada disebut Ustadz Somad sini. Bagaimana anak bisa jadi seperti UAS? Mungkin ini maksudnya Ustadz Asep Supriyat. Universitas yang paling berhasil mendidik alumninya adalah Universitas Penderitaan. Saya ditinggalkan orang tua saya kelas 2 SD di Sumatera Utara. Mereka pindah ke Riau. Saya menumpang di rumah keluarga ibu saya. Habis itu berpindah ke rumah kakak ibu saya. Habis itu berpindah ke rumah orang tua angkat saya. Sampai saya tamat sekolah 95. Di situ baru saya paham skenario Allah. Allah ingin membuat saya sebagai orang yang mandiri. Saya bisa merasakan perasaan. Paman saya, tante saya, anak-anaknya, mantunya, cucunya. Sekarang anak-anak tak bisa merasakan perasaan itu. Tidak halus feelingnya. Kenapa? Karena dia tidak perlu merasa. Di rumah-rumah bapaknya, ini emaknya, mau makan sesuka hati dia, kaki dia angkat ke atas, ada pembantu. Saya nggak bisa begitu. Saya mesti merasakan, melihat wajah mereka. Baru saya paham, Allah membentuk saya supaya tajam merasa saya, feeling saya, maka dibuatnya kehidupan saya seperti itu. Lalu kemudian akhirnya saya pergi ke Mesir, 4 tahun gak ketemu ibu saya. Habis itu pergi ke Maroko 2 tahun. Setelah itu pulang, tausiah, ceramah, direkam, diusir, viral. Itu. Jadi nggak ada sekolah yang membuat Abdul Somad itu nggak ada. Tapi pendidikan di rumah, ibu, keluarga, bapak ada, sibuk mencari nafkah, kemudian lingkungan, bacaan, keadaan, situasi. Jadi siklus manusia ini begini. Mau manusia, mau organisasi, mau yayasan, mau kerajaan, begitu. Generasi pertama pejuang, generasi kedua penikmat, generasi ketiga penghancur. Jadi kalau kita mau anak-anak kita tetap berjuang, jangan buat mereka terlena dengan kenikmatan. Jangan besarkan anak di tempat nenek karena dia akan punya penyakit, tidak bisa menyuap makanan, tidak bisa ngangkat gelas, tidak bisa mengikat tali sepatu. Kenapa anak kita tidak bisa menyuap makanan? Karena neneknya akan menyuap, dia baru
Dia nggak pandai ngangkat gelasnya, karena gelasnya diangkatkan. Dia nggak pandai ngikat tali sepatunya. Sepatunya dipasangkan, diikatkan. Maka buat anak itu mandiri. Bagaimana caranya? Masukkan ke Insan Tama. Kemanapun mutarnya tetap kembali ke Insan Tama. Tamat dari Insan Tama, apakah bisa alumni ini pergi ke Australia? Pede, memang mereka biasa berkomunikasi lancar. Dia disuruh mencari dana. Dari mana Ustaz tahu? Tadi baju kaosnya udah saya lihat. Dia bisa menulis, dia pergi ke luar negeri, ada yang ke Kairo, ada yang ke Australia, ada yang ke Inggris. Jadi biarkan anak ibu terbang sejauh mata memandang. Di hari petang dia akan pulang karena dia tahu di mana letak sarang. Dia akan memperbaiki Indonesia insya Allah. Jangan nanti anaknya mau pergi, mama aku mau pergi ke Cambridge University. Jangan, mama udah tua. Pergi, terbang sejauh mata memandang. Jangan nangis, pergi. Kunci pintu kamar, baru nangis. Doakan dia. Waktu saya mau daftar S3 2017, mak saya umurnya hampir 70, meninggal umur 71. Mak, saya nakut-nakuti dia. Aku udah daftar S3 di Sudan. Sekarang aku mau cuti. Aku tinggal di Sudan 2 tahun. Sebetulnya enggak wajib tinggal. Saya mau ngeliat respon dia. Aku udah terdaftar di Sudan, aku mau tinggal di Sudan 2 tahun. Semua berhenti, aku berangkat. Gimana? Apa kata dia? Aku udah biasa hidup sendirian di rumah nih. Kau silakan. Ayo beli kebutuhan skincare, make up, dan produk kecantikanmu di Shopee Beauty. 100% original. Akan pergi, pulang ke dokter. Aku bangga punya anak. Makanya kalau ada mahasiswa yang ngadu ke saya, Ustadz, saya dapat beasiswa dari Al-Azhar, terus emak saya nggak ngizinkan. Mati aja lah emak kau. Justru kalau anak ini berhasil kan dapat pahala mengalir sampai hari kiamat. 4 tahun saya, tapi tidak saya ngomongkan gitu, Ustaz. Takut saya sakit hati dia kan. Dalam hati aja tak bisa saya lagi ngomong, udah kartu mati udah. Saya maunya ibu-ibu itu jumpa sama saya ceritakan bagaimana emak saya. Sampai terpikir saya waktu di Mesir itu 4 tahun gak pulang. Jangan-jangan aku ini anak angkat. Pulang saya setelah 4 tahun, 98 berangkat 2002 pulang. Mak rindu gak sama aku waktu aku di Mesir? Aku rindu betul sama kau. Jadi gimana cara mak kalau rindu? Ku cari anak-anak yang hitam macam kau. Ada anak tetangga hitam. Itu ku belikan baju hari raya, ku undang makan. Karena ku tengok dia hilang rinduku sama kau. Begitu rupanya cara dia mengobati hatinya. Setelah saya pulang, saya jadi ustadz, saya bawa dia ceramah ke Medan. Saya bawa ke hotel. Mat, ya mak, kawanku mau datang, mau jumpa. Bawa dia ke sini. Jumpa di mana? Terserah, mau di kamar, mau di lobi. Di bawah aja lah. Iya, ayo ku kawan. Saya biarkan ngobrol, saya nguping. Apa cerita orang? Ibu ini nanya, waktu anak kau di Mesir, kuliah lama-lama di Maroko, apa yang kau doakan? Kenapa hati kau kuat berpisah? Kenapa dia sehat? Aku tiap malam mendoakan dia, kubacakan 100 kali Al-Fatihah. Untuk anakku Abdul Somad, sehatkan dia ya Allah. Al-Fatihah. Bertawassul dengan surat Al-Fatihah, masyru', sunnah. Bertawassul dengan amal soleh. Bagaimana hadis dalam Sahih Al-Bukhari, satu bertawassul berdoa dengan sedekahnya, satu bertawassul dengan bakti kepada orang tuanya, satu bertawassul dengan tidak jadi berzina. Maka bertawassul dengan membaca Al-Quran dan Ummul Quran Al-Fatihah masyru', bukan bid'ah, sunnah. Membaca Al-Fatihah atau dengan bersedekah. Datang jamaah,
Ustaz, tadi saya lewat di depan rumah emak Ustaz. Oh, ibu tahu? Ya, saya selalu dulu datang waktu beliau masih hidup. Di antara ceritanya Pak Ustaz, apa cerita dia? Aku selalu menzikirkan anakku. Apa dibacakannya untuk saya, Bu? Dibacakannya tahlil la ilaha illallah 1000 sampai 3000 kali untuk engkau, Ustaz Somad. Ibu. Makanya waktu ibu saya meninggal, saya pikir ini kiamat udah dunia ini. Tak ada lagi tempat meminta tolong. Rupanya sampai hari ini masih ada sisa-sisa doanya yang makbul. Maka doakan anak-anak ibu, kalau nanti dia tamat, insan tamat, dia mau pergi, ibu izinkan atau tidak? Dari bunyinya sepertinya enggak.